Syarat pokok, syarat yang harus dilakukan bila manusia ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan syarat melalui pintu birrul walidain. Maka pada malam hari ini seyogyanya Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Dr. Fathul Bari SSMAG akan menyampaikan untian-untian mutiara Mau'idatul Hasanah dalam tema hal ini malam ini, yaitu adalah birrul walidain, syarat surga, syarat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi orang-orang dari bagian-bagian umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan ke surganya Allah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Salam alaika ya Tema pada malam hari ini adalah birrul walidain sebagai syarat masuk surga. Birrul itu artinya berbakti walidain kepada kedua orang tua. Akhir-akhir ini sering kita temukan berita di surat kabar ataupun mass media ataupun media cetak ataupun media elektronik tentang kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan anak kepada orang tua. Sangat banyak sekali. Di antaranya ini saya browsing banyak jejak elektronik. Di antaranya kecanduan sabu dan miras pemuda di Sumsel tinju ibu kandungnya. Ada lagi berita usai sholat subuh ibu dibakar anaknya. Ada berita lagi anak di Cirebon lindas kaki ibunya pakai sepeda motor. Pemuda di Aceh hanya ibu kandung karena tak ada uang untuk beli HP. Ada juga seorang anak di Sumsel ancam ibu pakai parang gara-gara uang chip game. Dan kalau ini di yang jauh-jauh, ternyata ini kabar yang akan saya sampaikan itu di Kabupaten Malang, tepatnya di Kepanjen. Ada yang dari Panjen? Seorang anak di Kabupaten Malang nekat mencuri barang berharga milik ibunya. Pelaku juga menganiaya sang ibu beserta saudaranya. Itu semua dilakukan hanya demi uang untuk berjudi. Pelaku bernama di desanya ini kecamatannya Kepanjen, Kabupaten Malang. Jadi bukan desa terjadi di dekat kita. Mudah-mudahan di keluarga kita, anak-anak kita semuanya menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat apa anak sukses kaya raya, pekerjaannya mentereng,
gajinya besar, tapi tatkala sukses dia tidak mengakui Anda sebagai bapak atau ibunya. Di Jepang ada tradisi namanya Ubasudeyama. Ubasudeyama itu adalah gunung pembuangan nenek. Jadi itu artinya Ubasudeyama. Ini cerita legenda ya, di rakyat Jepang. Jadi orang di Jepang itu kalau tua, tidak mati-mati, ya, maka dia diantar oleh anaknya untuk dibuang atau ditempatkan di gunung. Di gunung. Apa alasannya? Satu, karena memang tradisi turun-temurun. Gue nggak mati-mati repot. Jadi kalau di sana kalau berdoa, ya Allah panjangkan umurku, panjangkan umurku, lain. Ya ada di gunung. Yang kedua, kenapa orang tua itu dibuang di gunung? Karena mengurangi mulut yang harus dikasih makan. Jadi orang awam yang jauh dari cahaya agama Islam menganggap bahwa manusia itu seperti barang. Barang itu anyar dipajang, ditempatkan di tempat yang baik di depan rumah. Tapi barang ini pun tua, rongsokan, kalau di mana? Di belakang, bahkan dibuang, dipilukne kan. Kalau orang ya mungkin ditaruh di panti jompo dan seterusnya. Bahkan ada orang yang masa tuanya hartanya dihabiskan sama anaknya, mobilnya dijual, rumahnya dijual, sama anaknya. Sampai akhirnya orang tuanya mengungsi ke panti jompo, dijual rumahnya, kemudian uangnya itu kemudian dibayar ke panti jompo, dan panti jompo itu bisa menggaransi uang pembayaran itu bisa menjamin kehidupannya seumur hidup, jadi sampai dia mati. Kenapa dia pilih panti jompo? Karena ya dia punya anak yang tidak berbakti, sering menyakiti orang tuanya. Maka penting sekali mendidik anak. Jangan pernah meremehkan anak karena dia tidak berprestasi, tidak punya penghargaan, punya pekerjaan yang mapan, punya bayar tinggi, tapi berilah penghargaan tatkala apapun kondisinya anak, tapi dia masih menghormati orang tua. Karena itu sesungguhnya kesuksesan orang tua yang di dunia di akhirat. Karena anak itu merupakan aset orang tua, tidak hanya di dunia, tapi sampai di alam akhirat. Para bapak ibu sekalian, kenapa kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, karena diperintah oleh Allah, wasainal insana biwalidayhi. Kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Kenapa? Hamalat ummu wahdan ala wahd. Ibunya dulu telah membawanya di dalam kandungan, yang mana dia berpindah dari kelemahan dan kelemahan yang lainnya, bertambah lemah, bertambah lemah. Wafisaluhu fi amain, setelah melahirkan dan dia menyusui sampai di samping 2 tahun. Anishkurli walidaik, hendaknya bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang. Dulu ada orang berkata di zamannya Sayyidina Umar, ya terus baru apa susahnya sih ibu. Makanya orang itu kemudian ibu, ya sudah, kamu laki-laki kan nggak bisa hamil, udah gini aja kan kamu gelo kelompok ini diikat ke perutnya selama 9 bulan, sama dengan ibu menyumbang anaknya 9. Ternyata beberapa hari orang ini kemudian menyerah. Kelompok itu menyerah orang laki-laki ya. Ternyata sampai aku udah kuat, turun kelompok ini nggak iso, ya nggak contoh mikirin nggak enak, rumah udah selesai. Belum lagi kondisi yang muntah-muntah, mumet, semacam-macam. Cuma katanya bapak-bapak, saat lor-lor di mana, si lor wali sunat. Oke,
Apa buktinya? Iya, soalnya bapak-bapak harus sunat langsung kapok, tak lagi meneh. Lalu main kok cara di lorong, kok bapak gitu, cara di bapak-bapak. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita taat kepada orang tua, menghargai orang tua. Bukan orang tua itu baik sama kita. Jadi jangan ngomong apraten, ngambil apraten bisa. Jangan kita taat sama orang tua bukan balas budi, tapi karena diperintah dari Allah. Orang tua kita praten atau enggak keras atau sabar atau ngamuk, enggak masalah. Kita tetap harus berbakti sama orang tua. Jadi bukan perilaku balas budi baca, tapi kita sebagai anak diperintah oleh Allah untuk berbakti pada kedua. Abdullah ibnu Abbas menjelaskan, salah satu ayat yang nazarat makmuna dalam kitaratin. Ada 3 ayat yang turun dengan 3 perkara. Artinya ada 3 ayat turun ini berupa paket. Ada 3 paket. Yang mana mengamalkan satu tidak akan diterima tanpa mengamalkan yang lainnya. Paket itu seperti sandal, itu siji oleh loro. Jadi kata Ramadan, kata Yoyo, ngobrol, beli satu dapat 2, beli satu dapat 2, tilo, tertolong sandal, mesti air. Beli satu dapat 1, sisi anda kan. Apa itu? Yang pertama, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka orang yang mengaku taat kepada Allah saja tanpa taat kepada Nabi Muhammad SAW, maka ketaatannya tidak diterima. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Orang yang sergap sholat tapi lali ngetokne zakat. Zakat itu loh, kalau ngetokno zakat apa? Loh, bener apa? Loh, zakat fitrah. Dagangan sampai ya loh. Sawah sampai ditono tak burung. Loh, macam lali. Zakat itu bukan hanya zakat fitrah, tapi ada zakat mal. Orang modern lali zakat mal, tapi lali zakat mall. Katalah. Kemudian yang ketiga adalah anishkurli wal muwallim, bersyukurlah kepadaku dan bersyukur pula kepada kedua orang tua. Orang yang bersyukur kepada Allah tok, tapi tak syukur nang wong tuwa, syukure tak diterima nang Gusti Allah. Bersyukur itu artinya berterima kasih. Barang siapa yang mau menerima, maka dia harus mengasihi. Ini artinya terima kasih. Sampai dikasih sama Allah rezeki, ya sampai terima, tapi sampai harus kasih kepada orang lain. Ojo terima tok tapi gak gelem ngasih, itu namanya terima kasih. Jadi harus terima kasih. Para bapak ibu sekalian, maka tatkala kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka ditambahi sama Allah. Maka kalau kepingin rezekinya barokah, rezekinya lancar, jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Tidak pernah mungkin-mungkin kepada orang tua, tidak pernah menganggap kerugian orang tua itu kurang sedikit. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Jadi ini perintah Allah, wa bil walidayni ihsana. Berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa berbuat baik pada orang tua itu tanpa harus melihat bagaimana kondisi orang tua kita. Mau orang tua kita baik sama kita, jahat sama kita, atau nggak peduli sama kita, itu bukan pertimbangan. Tapi bagaimana kewajiban seorang anak, apapun kondisi orang tua, mau banyak uang, nggak punya uang, tetap ada harus berbakti sama orang tua. Kenapa? Diperintah sama Allah SWT. Dan Allah tidak memerintah, anak berbaktilah kepada orang tua, kalau orang tua hati kepada Allah. Dia berbakti kepada orang tua, ganti, orang tua yang rambut, gak rambut, tetap harus berbakti sama kedua orang tua. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala orang tua itu sudah tua, namanya orang tua ya tua ya. Jangan pernah membentak kepada orang tua.
biasanya seorang anak harus gede, bahkan gede karena gedean anaknya ketimbang bapak cilik ada rumput. Lu mau sampai segede, Surat Al-Isra ayat 23. rumah kane memandang orang tuanya itu dengan pandangan yang meremehkan, menghina. Akhirnya apa? Kalau orang tuanya ngomong disepelekan, pendapatnya ditolak, orang tuanya dibentak, ya. Maka Allah berpesan kepada kita, imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma. Kalau orang tua kamu dua-duanya atau salah satunya telah tua, lanjut usia, fala taqul lahuma maka jangan kamu berkata kepada ibu lek pasar lek ojo ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 23. Tanda boleh lawan tak boleh kawan lo ya apa dosane anak misui rentel kawan Allah takut Allah walaupun harus jangan kau membentak wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada keduanya qawlan karima, ucapan yang baik, ucapan yang memuliakan. Wong tuwa bentak koyo apa? Wong tuwa wis setruk marah-marah, wong anake ya wis apa isine ngladeni dengan baik. Jangan pernah anak ini kemudian membalas ucapan. Ingatlah, saat pedes-pedes itu ucapan orang tua, yakinlah itu dari jamu. Ya, seandainya orang tua memukul kita sebagai anak, yakinlah itu sebagai terapi yang menjadikan kita mendapatkan berkah. Gitu. Kalau sampai yang sakal butuh, tarik-tarik ya benteng ini. Kalau mulai itu, boyo ditempel, boyo dipisui, orang tua tidak benar dong. Itu tadi tombol. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua itu berpahala jihad. Jihad itu tidak melulu kemana-mana bawa senapan, mau pedang, bawa ransel di sini bom, arahnya teroris. Soalnya mau ransel di juga digeledah di Bali sini jadi teroris. Bukan hanya itu. Satu ketika ada orang datang menghadap kepada Nabi, fasta'dzanahu bil jihad. Dia minta izin kepadanya, Rasulullah, aku izin berjihad. Aku ingin masuk ke dalam pasukan perang. Maka Rasul bertanya, ahayyul walidan, apakah kedua orang tua kamu hidup? Dia mengatakan, na'am, iya Nabi, orang tuaku masih hidup. Fafihi ma fajahid, kamu balik ke rumah, berjihadlah dengan melayani orang tua dengan sebaik-baiknya. Jadi materi waktu niku ganjarannya podo sampeyan iki ikut perang jihad melawan orang-orang kafir. Kalau wong jihad di perang Uhud, perang Badar, wonten niku pahalanya luar biasa. Lah karena pahalanya luar biasa ya kan bebannya berat. Wong tua masaku mungkin temperamen atau muring-muring nomor-nomor. Nah itu berat. Tapi ingat Pak, kalau kita ngerti ganjaran ini, insya Allah bisa sabar, harus tahu. Selanjutnya, di zaman Kanjeng Nabi juga ada orang datang kepada Kanjeng Nabi, mau ikut hijrah Kanjeng Nabi mau hijrah pindah dari Mekah ke Madinah. Ada orang dia Rasulullah, aku berbaikat kepadamu, aku ingin hijrah kepada Madinah. Rasul tanya, aku izin aku nah terus, kok tinggal mungkin? Apa yang dilakukan orang tua? Ya nangis di dulu deh. Yesus ingin deh, balik. Sebagaimana kamu telah membuat nangis kedua orang tuamu, sekarang kamu balik kepada orang tuamu, bikin dia tertawa, bikin dia tersenyum. Orang mau hijrah gara-gara gak izin dapat Allah, maka harus izin kepada orang tua. Bikin orang tua tersenyum bahagia. Sebagaimana bapak ibu
kita dulu membuat kita tertawa waktu bayi, waktu balita di hutan, kita guyu-guyu seperti itu orang tua kita. Sekarang sudah sepuh, jadikan mereka tersenyum, bahagia dengan perlakuan kita kepada mereka. Para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat ceritanya Malin Kundang? Ceritanya si Malin Kundang, dia merantau. Itu merantau karena kondisinya miskin, dia merantau mengadu nasib keluar kota. Kemudian di luar kota ternyata dia berhasil kaya raya. Tapi begitu dia kembali, kemudian dia tidak mengakui, dia gengsi untuk mengakui ibunya itu sebagai ibu. Kenapa gak pantas? Masuk sugih bapak ibu marah. Ya akhirnya apa? Dikutuk sama ibu, didoakan agar menjadi waktu. Ini legendanya kayak begitu. Ya. Tapi kalau di dalam Islam itu bahwa doanya orang tua itu kan salah da'awatil mustajabah. Ada 3 doa sing dijawab sama Allah. Apa itu yang pertama? Doaul walid ala waladihi. Doa jelek orang tua kepada anaknya. Ini penting. Mulai anak bener ngarani Allah, kemudian mulai refleks dulu Allah cilok waktu tabrak mobil kewalan lumayan gitu. Wadah waktu doanya orang yang tertolim, wadah waktu musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Tapi kalau di bepergian banyak berdoa karena waktu itu adalah doa kita musafir. Percayalah, doa ibu itu bisa membuka pintu langit, membuka kemudahan bagi yang sedang merasa terhimpit. Jadi kalau seorang sekitar selaku anak, kalau lagi susah, urusan pekerjaan, urusan takonan ibu, takonan bapak, ya tuh jangan sampai ada orang sibuk ziarah Wali Songo, Wali Songolas, ya benar. Minta doa sadar tapi lali gak ada tunggu dan jadi boleh mau ziarah pintu wali mohon tapi jangan lupa minta doa sama orang tua. Insya Allah masalah yang menghidupi problem yang berat semuanya akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan rezeki, urusan rezeki. Dan kalau pikir-pikir kan, kalau kan sepeda motor, ini gambaran sepeda motor. Nah, sampai mau coba kita, jangan mau coba. Ini aku kalau sepeda motor kertas, satu buat petanggul siji. Itu kalau nggak gas. Bisul wali dan itu kalau karo kopli ini, apa jadi kopli? Personal kopli. Tapi kalau mau coba kita, tapi lama namun mau waktu itu harus petanggul siji. Tapi nggak berbakti sama orang tua. Kalau karo sepeda motor, gak di kopli. Mereka kecokeng, ini sama aku, gak kalau lagi gitu kok. Tapi ada lalu di gambar surat Al-Fatihah. Tapi jangan lupa harus berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Anishkurli wali-wali. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Kalau bersyukur kepada Allah, ditambahi rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ibu akan terus menyayangi anaknya walaupun anaknya telah dewasa bahkan tua. Tetapi seorang anak yang sudah dewasa dan berkeluarga belum tentu sanggup untuk menjaga ibunya yang sudah tua dan tidak berdaya. Maka itulah kasih ibu sepanjang masa. Balas budi. Apakah kita tatkala sudah berbuat baik kepada kedua orang tua itu sudah dianggap sebagai balas budi? Kata baginda Rasulullah SAW, la yajzi waladul walidah
tidaklah bisa seorang anak itu membalas kebaikan orang tua kecuali illa ayyajidahu mamdukan fayashkarihu fayutiqah, kecuali dia menemukan orang tuanya menjadi budak, lalu kemudian dibeli budak itu, kemudian diperdagangkan, itu baru membalas budi. Namun dalam teori ilmu fikih ya, orang tua itu yang menjadi budak, kemudian kalau dibeli anak itu langsung otomatis merdeka tanpa harus dimerdekakan sama anak. Sementara sabda baginda Rasul, anak tidak bisa membalas budi orang tua kecuali orang tuanya berupa budak, dibeli kemudian dimerdekakan. Ini artinya apa? Bahwa tidak mungkin anak itu membalas budi orang tua. Betapa baiknya anak orang tua tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua. Ini seperti bahasa-bahasa seperti ini. Ini sebagaimana bahasanya Al-Quran. Dalam bahasa Al-Quran itu bahwasanya orang-orang yang mendustakan Al-Quran, kemudian mereka itu tidak mau beriman kepada Al-Quran, maka pintu langit tidak akan dibuka untuknya dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai ono unta mlebu ning lubang jarum hatta yanjal jamalu fi sambil khiyam. Artinya wong kafir gak iso mlebu swarga sampai ono unta iso mlebu ning lubange jarum. Kira kapan ono unta mlebu ning lubang jarum? Ora ono. Lho ya apa lek gomo diburdekno. Mari ngono dilewati kaya tuh dom itu. Jadi dom iki yo cilik iki mau diburdekno itu dom. Atau umpamanya di Cina, ya udah disemut. Kita dom. Jadi sama dengan tadi itu, seorang anak tidaklah bisa membalas kebaikan orang tua kecuali anak ini menemukan bapak menjadi budak, dibeli baru budak itu lalu dimerdekakan. Itu artinya apa? Seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Sebagaimana bahasa tadi itu, orang kafir tidak akan masuk surga sehingga ada onta bisa masuk ke lubang jarum, karena selamanya tidak akan bisa onta masuk ke lubang jarum. Onta dengan ukuran yang itu, jarum dengan ukuran yang itu. Ya. Dulu di zamannya Abdullah bin Umar, satu ketika beliau lagi tawaf. Kemudian ada orang dari Yaman tawaf juga. Kebetulan tawafnya sambil menggendong ibunya, tawaf menaiki Ka'bah sambil menggendong ibunya. Kemudian dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar, atarani jazaibuha, bagaimana pendapatmu? Aku sekarang menggendong ibuku sebagai ibuku dulu menggendong aku waktu kecil. Aku sekarang menyuapi ibu sebagaimana aku dulu disuap oleh ibu. Aku sekarang nyewoi ibu sebagaimana aku dulu waktu bayi dicewoi ibu. Aku sekarang memberi uang belanja kepada ibu sebagaimana aku kecil diberikan uang belanja kepada aku waktu kecil. Apakah perbuatanku itu sudah impas, sudah bisa membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh ibu? Apa katanya Abdullah bin Umar? Beliau mengatakan, seorang sahabat yang mengatakan, tidak, wala bizafratin wahidah. Meskipun itu kamu membalas dengan membalas satu tedenan, nopo tedenan setelah ibu melahirkan, nopo tedenan. Tedenan itu nopo tedenan, mengejar. Saat tedenan itu agak nyucuk, balas ke ke pengorbanan orang tuanya. Ini disebutkan oleh riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab, bukan Sahih Bukhari tapi di dalam kitab lain, yaitu Al-Adab Al-Mufrad. Kenapa kalau demikian? Ya karena mungkin sing dilakoni bodoh, tapi niat dilakukan. Dan Islam itu menghargai niat. Innamal a'malu binniyat. Wong tua adalah anak loro. Nopo tumane wong tua, ya Allah
Allah sembuhkan dia ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, jadikan dia orang sukses ya Allah. Tunggu wong tua kepada anak. Tapi lihat bagaimana doa anak ketika melihat ibunya sudah tua, loro-loro. Apa doanya? Ya Allah kalau berridho mesti. Terus kamu buat rambut. Ini gara kapor niatnya tidak sama. Makanya kami balas saat benarnya nggak muncul. Soalnya apa? Niatnya tidak sama. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ada cerita Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Ini sebagai anak terkenal sebagai anak yang berbakti. Ibunya ini orang kafir. Ibunya nggak masuk Islam. Sementara anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam. Akhirnya ibunya menyuruh kepada anaknya, "Kamu kudu keluar, kudu murtad ke Islam. Aku gak ridho." Maka seorang anak gak boleh nurut sama orang tua. Ya. Kalau diperintahkan sesuatu yang itu melanggar perintah Allah, tidak boleh ikut, tidak boleh nurut. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'syiyatil khaliq. Kita tidak wajib taat kepada orang tua. Kalau perintah orang tua kepada kita itu menyalahi perintahnya Allah. Kalau bapak-bapak, ibu, anak, karena kesulitan keuangan, akhirnya ibu yang urus. Nang lokalisasi ini kalau dulu, itu gak oleh taat, tidak boleh. Nah, ini kami juga di Joko, aku boleh kerja loh, ini untuk yola. Jadi distributor sabu-sabu tahu, tidak boleh dulu. Perkara sing haram gak boleh di. Nah, seperti ini Sa'ad bin Abi Waqqas diancam sama ibunya. Wes, kamu kudu metu ke Islam, kamu kudu murtad. Lain enggak, ibu gak akan dimangan, gak akan dibunuh, bapak ibu mati. Mengancam. Nah, apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Kemudian dia mengatakan, jangan kau lakukan itu, wahai ibu. Ya, sampai untuk ngomong, aku tidak akan meninggalkan agama ini, apapun resikonya. Tapi saya mohon jangan lakukan itu. Tidak bosan-bosan Sa'ad bin Abi Waqqas menjenguk ibunya, meskipun ibunya kafir, ngongkon, murtad, tetap berbuat baik Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan lemah lembut merayu agar ibunya mau makan. Ibunya mau makan gara-gara memerintah anak untuk murtad. Seperti itulah perilaku kita menghadapi orang tua yang model seperti itu. Manfaat birrul walidain, apa saja manfaatnya? Satu, orang yang birrul walidain itu akan dikasih umur yang panjang. Man barra walidayhi tuba zadallahu bi umri. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, sungguh baik sekali. Dan dia akan ditambah umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan diberikan surga oleh Allah. Kemudian yang kedua, dibanyakkan rezekinya. Man sarrahu an yumaddalahu bi umri. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yuwassa'ahu bi rizqi, rizkinya diluaskan, wa yudfa'anhu min al-su', dan dia dihindarkan dari kematian yang jelek, su'ul khatimah, falyattaqillah. Dia harus bertakwa kepada Allah. Wal yasir rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Maksudnya dia berbakti sama kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, jaminan masuk surga. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada Siti Aisyah. Kata Baginda Rasul, satu ketika aku masuk surga, berguna suatu aja. Lalu suatu itu orang ngaji, kok perlu orang suara ngaji? Akhirnya aku takut, oh ini ngaji suatu ngaji, orang wanita, sampai itu. Oh ini, hari itu Harithah bin Nu'man. Harithah terkenal sebagai anak yang berbakti sama orang tua. Kata seperti itulah balasan birrul walidain. Maka kalau kita berbakti sama orang tua, insya Allah anak kita berbakti kepada kita. Karena itu balasannya. Kalau kita punya anak yang durhaka, periksa hubungan kita sama orang tua. Jangan-jangan kita durhaka sama orang tua kita. Maka Allah
punya anak itu durhaka sama kita. Maka tatkala kita punya anak durhaka, gak kena dikandani, bubeler, beli, gak usah tekan dukun ya, jalur jimat, jalur mantra. Ya tetap pada bapak ibu jalur sepuro. Mungkin kita tidak jalur walidain, pernah menyakiti orang tua dan seterusnya. Ya. Maka ini hadis baginda Rasulullah SAW, berbaktilah kepada bapak ibu kalian. Niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Ridho fi ridhal walidain wa sukhutullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung sama ridhonya orang tua. Artinya apa? Kalau orang tua senang, Allah ikut senang. Tapi kalau orang tua kita marah kepada kita, Allah juga marah sama kita. Maka buatlah orang tua kita senang dengan kita bahagia. Jangan buat orang tua kita marah. Karena itu artinya di baliknya ada kemarahan Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Bapak, ibu, orang tua itu termasuk pintu yang tengah dari bagian surga. Pintu tengah. Artinya kalau kita datang ke masjid, kita datang ke mall, datang ke manapun, itu pintu yang tengah itu sih gampang, berdekong. Di suara pintu sih bagian. Dan tengah ini bisa dilewati, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Mudah untuk masuk surga. Maka silakan sia-siakan atau jaga, kata baginda Rasulullah SAW. Imam Bukhari ini doa ibu itu luar biasa. Imam Bukhari waktu kecil dulunya sangat buta. Imam Bukhari kecil ini kemudian buta, kemudian satu ketika ibunya bermimpi melihat atau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah mengembalikan penglihatan anak karena banyaknya doa yang kamu panjatkan kepada Allah. Malam hari bermimpi bertemu Nabi Ibrahim menghentikan. Begitu pagi langsung melihat anaknya. Ternyata anaknya itu penglihatannya pulih, sembuh. Ya. Ini kenapa? Karena berkat doanya orang tua. Maka jangan meremehkan doanya orang tua. Panjenengan loro di bener tonggolan dokter, tapi ojo lalu yo jaluk donga nang wong tua. Orang tua kita boleh jadi berkata di dalam hatinya, anakku, janganlah bersedih meski tadi ibu memeluk dirimu sejenak saja. Karena yang perlu kamu tahu, hati ibu memelukmu selamanya. Pelukan ibu bukan hanya dengan lengan tangan, tapi pelukannya adalah dengan kasih sayang, dan itu selama-lamanya. Seorang yang kaya raya, ini jutawan, namanya Pak Budi Hartawinata, itu orang kaya, aslinya banyak uang. Dia itu dulu sempat jadi gelandangan, sempat jadi tukang parkir, tukang sapu, kuli di pelabuhan, pojok-pojok. Tapi sekarang menjadi orang yang luar biasa kaya raya, mengisi seminar kemana-mana tentang rahasia kekayaan. Satu ketika ada orang bertanya lebih, Pak Budi, apa rahasia kekayaan Anda? Bukankah Anda meniti karir ini mulai dari nol? Bahkan bukan dari nol, ya, dari minus. Bukan dari nol, dari minus. Kok bisa sampai dulu tidak punya kayak begitu, lahir dari keluarga miskin, tapi Anda sekarang kaya raya kayak begitu? Maka jawaban Pak Budi ini, Budi Hartawinata, jadikan orang tuamu sebagai raja, maka rezekimu seperti rezeki raja. Kalau anak memperlakukan orang tua seperti raja, maka anak yang akan besar dikasih rezeki seperti rezekinya raja. Tapi kalau anak memperlakukan orang tua seperti babu, seperti pembantu, anak yang gede, ya oleh rezekinya seperti ini, rezekinya pembantu, ya seperti itu. Maka perbaiki hubungan kepada orang tua, perbaiki orang tua. Rogi ma'anfu, summa rogi ma'anfu. Kata baginda rugi. Man adraka walidayhi indal kibar, ahaduma mukilal kibar. Dan siapa menemukan kedua orang tuanya lanjut
lanjut usia, satu atau keduanya, cuma lam yadkhul jannah. Kemudian orang itu tidak bisa masuk surga. Artinya apa? Anak menangi wong tua sepuh itu kesempatan emas agar dia berbuat baik sehingga dia perbuatan baiknya mengantarkan dia masuk surga. Maka rugi anak kok udah wong tua sing sepuh kan, tapi ternyata anaknya nggak bisa berbuat sesuatu. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan kesempatan. Bayat guru jannah tidaklah bisa masuk surga orang yang durhaka sama orang. Orang yang ilmunya sundul langit, sedekah pirang-pirang miliar, ya. Berbuat baik sama tetangga, tapi kalau durhaka sama orang tua, jangan mengharap dia bisa masuk surga. Layak guru jannah tidak bisa masuk surga. Anak yang durhaka kepada orang tua. Siapa yang durhaka? Yang membentak, meremehkan orang tua, misui orang tua, menyakiti orang tua, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Maka biarpun sholatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta, hajimu berkali-kali, tapi saat kau gores hati ibumu, maka surga bukan milikmu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.